Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, nikmat umur, nikmat kesehatan. Setelah kita melewati 1 bulan full di bulan Ramadan kemarin, insya Allah semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang terbaik. Dan kita sudah memasuki bulan Syawal. Hari ini sudah hari yang ke-21 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Artinya sebelumnya saya juga ingin ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semuanya. Nikmat Allah kita bisa melewati semuanya sampai di hari ini. Mungkin ini hidayah bagi kita Allah berikan, karena kita masih di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menghadiri kegiatan pengajian kita. Mungkin banyak orang di luar sana juga yang sudah diberikan hidayah, tapi belum sampai membuka hati mereka untuk hadir bersama-sama dalam kajian kita. Insya Allah semoga Allah masih terus memberikan hidayah kepada kita ataupun kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita di luar sana, sehingga waktu-waktu yang akan datang bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi memberi petunjuk, Nabi membawa ilmu yang akan memberikan kita pelajaran, baik itu ilmu kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sesuai tema kajian kita hari ini, kita akan melanjutkan kurikulum yang sudah disusun oleh teman-teman dari Majelis Ta'lim Al-Mulk. Kita akan membahas masih tamat kajian Al-Quran. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah keutamaan Al-Quran. Ada 2 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, Al-Quran sebagai perkataan perkataan terbaik. Yang kedua, keutamaan berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, kalau bicara tentang Al-Quran sebagai perkataan terbaik, ini sesuatu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Makanya mungkin bagi sebagian orang yang selalu bertanya-tanya, kenapa Al-Quran itu jadi mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, harus bisa menerima Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya? Karena mungkin itu tadi, ada perkataan-perkataan terbaik yang hanya Allah lah yang bisa membuatnya, yang hanya Allah lah yang bisa menciptakannya. Karena kalau itu diciptakan oleh Rasulullah, itu akan dikatakan bahwa Al-Quran ada sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, di sore hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Ustaz kita, Ustaz Zulkifli Farojai, SPI, MPD ya? MPD ya. Beliau adalah, sebagian orang sudah tahu, Ketua Yayasan Lembaga Yakesma Provinsi Maluku, ahli di bidang zakat di Kota Ambon saat ini. Karena saya lihat beberapa kali track record beliau setiap waktu mengisi kegiatan terkait dengan zakat dengan beberapa lembaga keagamaan di Kota Ambon. Kita akan membahas tema terutama Al-Quran sebagai perkataan yang terbaik. Pembahasan kita akan membahas tentang Quran surah Az-Zumar ayat ke-23. InsyaAllah Ustaz akan membahas dan mengkaji seperti apa Quran sampai dikatakan sebagai perkataan terbaik yang Allah ciptakan. Pada Ustaz Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi ni'matil ukhuwati was sahabatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan
Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah ini hari yang sangat berbahagia untuk kita semua di saat hujan turun dan kita dalam keadaan bermajelis. Semoga di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang istijabah doa-doa kita, apa yang kita amalkan pada kesempatan ini, yaitu berkumpul di taman dari taman surga yang Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, keberkahan untuk kita dan keluarga kita dan seluruh orang yang kita cintai insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Semoga Bapak Ibu, saya dan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah sekalian, hari ini kita membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Sebelum jauh membahas tentang keutamaan Al-Quran, ketika kita masuk pada bab-bab keutamaan yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa keutamaan sesuatu itu tidak menghilangkan keutamaan-keutamaan pada hal-hal yang lainnya. Itu yang perlu kita pahami. Keutamaan sesuatu itu tidak menghilangkan keutamaan-keutamaan pada hal-hal yang lainnya. Misal hari ini kita bilang bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya kan, keutamaan membaca sepertiga Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kita baca Al-Ikhlas saja sampai kita tidak baca yang lainnya, karena kita merasa itu sudah keutamaan. Maka kalau berbicara belajar tentang keutamaan, yang perlu kita pahami dulu, keutamaan sesuatu tidak menghilangkan keutamaan yang lain. Sehingga ini tidak menjadikan satu amal itu khusus saja untuk kita, ya, kemudian kita menghilangkan amal-amal yang lainnya. Memang Bapak Ibu membicarakan keutamaan Al-Quran, begitu. Ini yang kita inginkan dari membicarakan tentang keutamaan Al-Quran. Tapi bisa jadi, ya, bisa jadi orang-orang di antara kita tidak semuanya mampu untuk meraup keutamaan-keutamaan, karena bisa jadi dia kecenderungannya, kebiasaannya itu berbeda. Ada keistimewaannya seseorang itu di hartanya sehingga dia berzakat dan berinfak. Ada kemudian di kekuatannya sehingga dia berjihad. Ada kemudian di sholatnya, ada yang kemudian di puasanya. Dan hari ini kita bicara keutamaan Al-Quran. Semoga ini menjadi salah satu amal yang bisa kita banggakan, yang menjadi sesuatu amal yang istimewa bagi kita semuanya. Itu adalah yang dimaksud dengan keutamaan Al-Quran. Kita bahas dua hal, yaitu satu, Al-Quran sebagai perkataan yang paling baik, dan kedua adalah keutamaan berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita punya Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Di slide show-nya sudah ditampilkan oleh Pak Asrul, ya. Mari kita fokus di depan, kemudian kita akan bacakan bagaimana cara mengungkapkannya sehingga fadilah mengucapkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita dapatkan pada majelis kita kali ini. Baik, mari. Jangan malu-malu, suaranya dikeluarkan saja, ya. Bismillah, ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ada beberapa hukum yang kita temukan yang warna biru itu berarti dia adalah hukum idgham.
Baik nanti kita temukan idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Maksudnya idgham itu huruf yang sebelumnya akan dimasukkan pada huruf yang setelahnya. Kitabam, bukan lagi kitaban, tapi kita langsung masukkan ke huruf selanjutnya. Kitabam terus ditekan, itu maksudnya gunnah. Kitabam mutasyabiham matsani, begitu ya. Jadi kalau kita membacanya jangan kitaban mutasyabihan matsani. Langsung di kitabam mutasyabiham matsani. Oke, boleh diikuti. Kitabam mutasyabiham matsani. Sya-nya kasih keren sedikit ya. Sya. Meskipun keren sedikit, jangan sampai mencelakakan orang di depan. Sya, ya. Jangan, tidak perlu dengan ludah-ludahnya. Sya saja ya. Dia ada tafasyi, dia ada sedikit sya, begitu ya. Kemana itu layar? Hilang layar, hilang ilmu. Ya, gitu. Ada. Kitabam mutasyabiham matsani. Kemudian ada huruf-huruf yang merah, itu dia huruf-huruf qalqalah. Maksudnya kita harus sebutkan jelas. Taqasyairu, bukan tak, tapi taqa. Taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi kita bilang taqa. Begitu juga huruf yang paling akhir. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. D-nya jelas, kayak kita bilang qul huwallahu ahad, bukan ahad. Allahu samad, ya, bukan. Ahad, somad, yulad. Ini min had. Yang berbahaya Bapak Ibu sekalian di bacaan ini adalah kalau kita bilang tadi di merah sana taqasyairu, di yud itu berbahaya. Wa mayyud, bukan wa mayyud. Wa mayyud lili yud, tetap besar tapi tidak ada pantulannya, qalqalahnya tidak ada. Yud lilillah, bukan yud lilil. Kalau tadi di sana taqasyairu, kalau di do yud lilil. Begitu juga ketika kita bilang di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan ya. Kalau berarti dia sudah huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya qaf, ya, ba, jim, dal, ta, ya, hanya itu saja. Tapi itu dha bukan. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Oke, rame-rame. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Oke, ini ayat yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran sebagai perkataan terbaik itu bukan klaim manusia, tapi adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'anlah sebagai perkataan, ya, yang paling baik. Di mana disebutkan tadi Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya perkataan. Jadi kalau kita mau cari perkataan, mau cari ucapan, mau cari kutipan, itu yang paling baik itu adalah kutipan, perkataan, percakapan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita biasa bangga dengan perkataan Aristo, ya, misalnya Aristo mengatakan, Aristo itu Aristoteles, bukan Bapak Fadli, ya. Aristo mengatakan bahwa itu kita bangga dengan cara begitu, maka sebenarnya perkataan, kutipan, ya, yang paling baik itu adalah perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya sebagai perkataan yang terbaik. Begitu juga di dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar juga disebutkan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang paling baik, perkataan yang paling baik yang telah kami turunkan kepadamu. Jadi
Di Allah sendiri yang bilang sebagai perkataan yang baik. Nah, kalau Allah sendiri yang bilang seperti itu, dia Al-Quran sebagai perkataan yang baik, maka tentu tidak ada bantahan, tidak akan ada celah daripada firman Allah itu. Nah, kalau kita sudah bahas sebelumnya keistimewaan, keutamaan, fadilah, bagaimana mukjizat Al-Quran itu, nah ini kemudian memperkuat bahwa Al-Quran sebagai perkataan yang paling baik. Jamaah sekalian, oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ingat, keutamaan sesuatu tidak menghilangkan keutamaan yang lain. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah qiraah Al-Quran. Salah satunya adalah qiraatil Quran. Bahkan di hadis yang lain, ya, ini disebutkan yang paling istimewa untuk orang yang qiraah Al-Quran. Yaqulullahu ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, man syaghalahu qiraatal Quran. Siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, artinya tersibukkan. Karena baca Quran dia tidak bisa lagi zikir yang lain. Tidak bisa lagi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, la ilaha illallah. Tidak ada waktu lagi karena banyaknya waktunya adalah untuk membaca Quran. Ya, tapi bukan juga Quran yang dia baca Yasin saja, ya, atau Al-Waqiah saja. Dia baca Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia sibuk baca Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Maka kata Rasulullah SAW, dan dia karena membaca Quran itu tidak sempat lagi berdoa, bahkan tidak sempat lagi berdoa, meminta, karena sudah sibuk dengan membaca Quran. A'taituhu afdhala thawabis sa'ilin. Maka karena kesibukannya membaca Quran tadi, Bapak Ibu semuanya, jamaah, Allah akan memberikan dia sebaik-baiknya permohonan yang dimohonkan oleh orang lain. Orang lain minta, ya Allah, minta jodoh, ya, minta harta, minta anak, minta rumah yang baik, minta anak yang cemerlang, minta karir yang baik. Kalau orang lain minta itu tapi dia tidak sempat minta itu karena sibuk dengan baca Quran, Allah akan memberikan hal yang lebih baik daripada orang minta. Begitu. Jadi jangan khawatir orang yang terus-menerus membaca Quran, karena memang ada satu masa di mana kita tidak lagi punya kesempatan untuk banyak berdoa kalau dengan Quran terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Orang kalau membaca Al-Quran dengan jadwal tertentu, itu sampai dia tidak punya waktu untuk kemudian melakukan hal-hal yang lain. Sebelum sholat subuh, dia di sholat tahajud, dia sudah membaca Quran dalam sholatnya. Sebelum sholat subuh dia baca Quran. Setelah sholat subuh dia baca Quran. Di sholat zuhur dia baca Quran sebelum atau sesudahnya. Asar sebelum atau sesudahnya. Zikirnya itu, wiridnya, yaumian itu adalah Al-Quran. Dia tidak sempat dengan zikir dan memohon yang lainnya lagi, maka Allah akan berikan apa yang tidak diberikan oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang meminta sekalipun. Maka mulai hari ini kita punyalah jadwal untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Jangan jadikan dia kitab mistis. Ya. Kita anggap dia kalau baca ayat-ayat tertentu nanti kita bisa terbang. Atau baca ayat-ayat tertentu kita tidak dimakan api. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu saja yang kita hafal. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maksudnya apa? Agar dia tidak dimakan api. Jangan jadikan Quran sebagai kitab mistis seperti itu saja. Ya. Jadikan Quran itu sebagai kemudian kitab wirid kita sepanjang hari, maka Allah akan berikan apa yang orang lain tidak mintakan. Jadi itu keistimewaan Al-Quran. Mengapa Quran? Pertanyaan berikutnya Pak Fadli dan jamaah sekalian. Kita tadi bilang Quran sebagai perkataan yang baik, dan Allah kemudian yang mengatakan itu, yang mengklaim itu. Lalu bagaimana, apa alasan sampai Quran ini dikatakan sebagai kitab yang paling baik? Karena pertama alasannya Pak Fadli dan jamaah sekalian, Al-Quran ini adalah kitab mubarak, kitab yang berkah. Kita kira barokah, ya. Mubarak itu berarti barokah. Bagaimana firman Allah di surat Al-An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak
dan ini adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah, yang diberkati. Orang-orang bilang yang diberkati. Itu berkah apa maksudnya Pak Fadli, jamaah sekalian? Saya mencari di tafsir Al-Qurtubi, juga ada di tafsir Baydawi, dikatakan di sana bahwa mubarak itu adalah kathratul khairat. Dikatakan berkah itu karena banyak kebaikan. Ini yang kemudian dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa berkah itu maksudnya banyak kebaikan. Jadi Quran itu adalah kitab yang memuat banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Bahkan membacanya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Siapa yang mau banyak kebaikan, ya, mau banyak faedah yang dia dapatkan, maka dia harus baca Al-Quran. Kalau disebutkan oleh Imam Al-Baydawi, anzalnahu mubarakun, maksudnya adalah katsirun naf'. Mubarak itu berarti banyak manfaat. Quran kalau kita baca, kita akan dapat banyak kebaikan dan banyak manfaat. Apa banyak manfaat-manfaat itu disebutkan salah satu oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, satu faedahnya, manfaatnya itu adalah dia tidak dihinggapi penyakit pikun. Secara fisik dia tidak dihinggapi penyakit pikun. Kita ini kan kadang, ya, angka-angka apalagi angka-angka saldo itu cepat hilang ingatan kita, ya. Bukan hilang angkanya saja, hilang ingatan juga kita, ya. Jadi itu, ya, maka kalau kita tidak ingin pikun, itu kita banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Belum lagi dengan faedah-faedah yang lainnya. Nah, saya menemukan banyak sekali kisah yang kemudian tersebar terhadap orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu, faedahnya, manfaatnya, kebaikan yang mereka dapatkan. Dan dari sebagian besar kisah itu ada yang perlu kita bicarakan di pertemuan kita. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ini di zaman Rasulullah terjadi. Seorang sahabat Rasulullah ini, beliau sangat suka membaca satu ayat di dalam Al-Quran, yang dimana itu berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Itu selalu diulang-ulang sama beliau. Jadi sahabat itu, ada orang sahabat-sahabat tertentu yang beliau ini tertarik sekali dengan ayat-ayat tertentu. Nah, salah seorang ini sangat suka dengan ayat in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ada yang lainnya suka kulhu. Kita yang bagian daripada itu juga. Sahabat yang suka kulhu, ya, terutama di solat-solat malam, ya, kulhu. Ya, solat-solat jamaah juga kulhu, ya. Kita sangat suka kulhu. Nah, ada sahabat ini sukanya apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Kalau kita kasih orang, Pak Fadli, maka kasihnya kita kepada orang itu akan kembali kepada kita yang mengasihi. Kalau kita beri orang, kita itu sebenarnya berbuat baik, memberikan kepada diri kita sendiri. Nah, ayat ini berbunyi kayak gitu. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk itu juga untuk diri kalian. Nanti akan kembali pada diri kalian. Seorang wanita Yahudi dikatakan, ya, ini benci sekali dengan sahabat ini. Sehingga karena bencinya dan dia selalu mendengar sahabat ini baca ayat ini terus, di satu waktu dia memberikan racun pada sahabat ini. Ya, seorang wanita tadi, dia taruh racun di makanan seorang sahabat ini. Dikatakan itu kuenya ada 2, dimakan diberikan racun sama seorang wanita yang tidak suka. Dikatakan dia adalah Yahudi. Nah, ketika dia berjalan karena dia mau musafir dan membawa bekal 2 kue tadi itu, ternyata di pertengahan jalan dia bertemu dengan 2 orang yang kelaparan. Dia kasihlah 2 kue itu pada orang yang kelaparan, dan akhirnya dia tidak jadi mati karena racunnya. Karena tadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, itu dia bacakan terus, maka akhirnya matilah 2 orang pemuda tadi yang di perjalanan itu, Pak Fadli. Jamaah, mati dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa laki-laki tadi ini membunuh 2 orang itu. Terbukalah faktanya bahwa kue itu bukan dia yang punya, tapi dikasih oleh seorang wanita. Wanita itu kemudian dipanggil dan kemudian terbuktilah bahwa ayat ini benar. Tetapi yang paling mengejutkan adalah
kue yang dimakan oleh dua pemuda tadi itu adalah anak dari ibu yang memberikan. Wa in asa'tum falaha. Jadi bahasa wa in asa'tum falaha itu kembali juga kepada wanita tadi. Kalau kalian berbuat baik, perbuatan baik itu kembali pada dirimu, perbuatan buruk itu juga akan menimpa pada dirimu. Maka Quran seperti itu, mubarak, penuh berkah. Baik Pak Fadli. Masya Allah. Masya Allah. Panjang ya. Baik, banyak sekali ini Pak Fadli. Ya Masya Allah. Semoga ada. Kita akan lanjutkan karena masih ada beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan pembahasan kita di hari ini. Kita akan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kita lanjutkan beberapa poin. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan sedikit kajian kita hingga selesai nanti. Di sesi ini Ustaz akan menjelaskan, kalau nanti ada pertanyaan Ustaz dari jamaah, kita langsung bisa interaksi, saling bertanya jawab seputar apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, ataupun ada hal-hal lain yang terkait dengan keutamaan Al-Quran yang kita bahas hari ini yang Bapak Ibu jamaah pertanyakan. Kita lanjutkan selesai. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita tadi sudah membahas tentang bagaimana Al-Quran sebagai perkataan yang baik yang demikian itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkataan yang baik, dan ayatnya di surat Az-Zumar ayat 23. Kita juga menyebutkan asbab, satu di antara sekian banyak keberkahan Al-Quran yang menjadikannya dia sebagai kitab yang penuh dengan perkataan-perkataan yang baik. Jamaah, kita bisa juga mendengarkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-111 bahwa ini juga menjadi alasan kenapa Al-Quran ini sebagai perkataan yang baik. Di sana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi Al-Quran sebagai perkataan yang baik itu dibuktikan karena di dalam Al-Quran penuh dengan pelajaran-pelajaran, penuh ya, yang diberikan kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, teknologi, informasi, semuanya dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Semua sumber daya itu tidak membuatnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga tentang kisah kaum Tsamud, kisah kaum Ad, kisah kaum Lut, kisah kaum Nuh. Semua itu pelajaran yang teramat penting untuk kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, yang dimana kita dapatkan apa? Fa amma Tsamudu fa ahlaknahu bit-taghiyah wa amma Adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Samud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang memekakkan telinga, dan kaum Ad diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat besar, angin yang sangat kencang. Kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air. Ini kita lagi hujan-hujan ini, hati-hati ya, dengan air bah, dengan banjir bandang, yang kemudian itu semuanya pelajaran di dalam Al-Quran yang dengannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab atau perkataan yang paling baik untuk kita semua.
Bukan hanya itu, ya. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat banyak hidayah. Baik yang direct maupun yang indirect itu kita temukan di dalam Al-Qur'an. Yang direct misalnya kisah tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam di mana beliau mencari Tuhannya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat bintang-bintang, beliau bilang ini Tuhannya. Ya, kita kalau lihat bintang orang tua dulu ya, animisme ya, paganisme ya, melihat benda-benda alam itu dia kira itu Tuhannya. Begitu juga Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Mendapatkan hidayah dari mana? Ketika dia lihat bintang, ketika bintang itu ternyata banyak, oh ini kayaknya Tuhan sudah ini. Padahal ketika bintang itu hilang, dia bilanglah uhibbul afilin, saya tidak suka yang terbenam, ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika beliau melihat ini bulan, maka beliau bilang ini kayaknya sudah Tuhan nih. Yang pada malam itu muncul bulan, kayaknya ini Tuhan. Nah, di agama-agama zaman dahulu itu juga merasa itu Tuhan, makanya ada Dewi Bulan. Nah, namanya Bulan, Dewi Bulan. Ya. Apa nama Dewi Bulan? Ada yang tahu? Nah, nanti di searching saja. Ya. Dewi Bulan. Ya. Karena merasa bahwa bulan itu sebagai Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari lagi, dia bilang ini Tuhan. Nah, itu ibrah dalam Al-Qur'an dan semua hidayah itu ya, itu bermula dari Al-Qur'an. Ada yang membaca yang masuk Islam mendapatkan hidayah iman itu dengan membaca terjemahan Al-Qur'an yang berkaitan dengan angka-angka dalam Qur'an. Ternyata kalau kita buka Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang, terbitan apapun juga, angkanya tetap sama. Ya. Ketika Allah bilang tentang jumlah Ashabul Kahfi di Quran terbitan Indonesia dan terbitan Arab sama, ya, sama semua, tidak ada perubahan angka. Ya. Ketika Allah bilang berapa jumlah itu pasti sama di semua Quran. Beda dengan kitab yang lain ketika menyebutkan angka selisih, ya, selisih. Nah, ini tidak konsisten, tapi konsistensi Quran itu ya mendatangkan hidayah bagi orang-orang lain. Maka ini kitab yang penuh dengan hidayah. Maka Pak Fadli, dia adalah sebaik-baiknya perkataan dan harus kita pegang teguh sebagai perkataan yang paling baik. Tentu banyak sekali di dalam Al-Qur'an alasan kenapa dia menjadi kitab yang menjadi perkataan yang baik. Namun ketika kita juga bicara Quran sebagai perkataan yang baik, tentu kita harus tertarik untuk membacanya. Kita tidak bisa mengatakan dia sebagai perkataan yang baik kemudian kita tidak tertarik membacanya, kemudian hanya membangga-banggakannya. Baca Quran dari awal hingga akhirnya, ya. Syukur-syukur kalau punya majelis-majelis satu hari satu ayat, satu hari satu juz, satu hari 10 ayat. Apapun itu kita harus usahakan untuk punya waktu bersama Quran. Kalau untuk dunia saja kita punya waktu, maka untuk Quran juga kita harus punya waktu. Punya waktu yang definitif. Subuhkah itu, maghribkah itu, zuhurkah itu, saat di perjalanankah itu, mendengarkankah itu, ataupun menginfakkan harta untuk Qurankah itu, dan seterusnya. Itu semua harus kita punya, Pak Fadli dan jamaah sekalian, sebagai bukti bahwa kita mencintai Quran. Karena di bagian kedua dari pembahasan kita tentang at-tamassuk bil Quran, tidak mungkin kita berpegang teguh dengan Quran kecuali kita mencintainya. Nah, alhamdulillah datangnya kita di dalam majelis ini sebagai salah satu fakta, ya, mungkin salah satu juga hujjah bahwa kita ini mencintai Al-Quran. Bermajelislah sehingga kita punya alasan untuk mencintai Al-Quran, ya, punya cara lain untuk mencintai Al-Quran, ya. Dengan bermajelis ini banyak nanti kita dapatkan cara-cara. Kemudian tidak mungkin kita bertamasuk, berpegang teguh pada Al-Quran kecuali kita mengerti Al-Quran. Bagaimana caranya mau berpegang teguh? Kita bodoh, kita tidak tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka cara untuk berpegang teguh pada Al-Quran yaitu dengan cara kita memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu, Ustaz, saya tidak tahu bahasa Arab. Ya, kalau tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya, baca tafsirnya, baca kaul-kaul tentang firman itu. Ya, kalau kita tidak bisa berbahasa Arab. Orang yang berbahasa Arab saja perlu kitab tafsir,
bagaimana dengan kita yang tidak berbahasa Arab? Maka kita butuh terjemahannya, kita butuh tafsirnya, dan kemudian tidak dikatakan berpegang teguh pada Al-Quran kecuali kita mengamalkannya. Ya, as-sabat, teguh pada Al-Quran. Sabat dalam Al-Quran ini berat Pak Fadli, karena hukum-hukum Quran itu banyak. Kita kalau hukum puasa terima, ya, kita kalau hukum haji terima, kita kalau hukum zakat kita terima, tapi bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Ya, hukum kisosnya, hukum rajamnya, atau hukum apanya lagi? Poligaminya Pak. Saya mau sebut itu cuman tidak cukup waktu ini. Lidah saya takut khawatir. Tapi Bapak berani sekali. Ini live loh Pak. Padahal ini live lagi. Itu kita harus terima dan kokoh di dalamnya. Semoga dengan itu kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan terakhir, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bakal kita dapatkan ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran. Rahmat itu apa Pak? Rahmat itu kasih sayang. Namanya kalau dikasih sayang itu, sudah dikasih, sudah disayang itu, apa saja berarti dapat Pak Fadli. Kayak kita punya istri lah. Karena kita sayang sampai-sampai kita punya nyawa juga kita relakan untuk istri. Apa buktinya nyawa kita relakan untuk istri itu? Kita ikut-ikut macet di Citraland itu, apa di Citra, depan Citra itu bukti cinta dan sayang itu sama istri. Kalau tidak cinta dan sayang kita tidak mungkin lewat di depan Citra itu. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah sayang sama kita, insya Allah semuanya banget. Jadi kalau Pak Fadli ditelepon sama istri, di mana? Di Citra. Ini bukti cinta ini. Citra itu adalah tanda bukti cinta orang-orang kepada keluarganya. Hadanallahu yakum ajmain. Mohon maaf banyak kurang-kurang. Waktulah yang kemudian membuat kita membahas sesuatu ini berkurang. Semoga dengan kita tajamkan dengan tanya jawab lebih mendalami dan menghayati apa yang kita sampaikan. Baik, Ustaz. Dari segi banyak bab kedua kita sudah bicara tentang perkataan baik dan terutama adalah keutamaan Al-Quran. Jadi sebenarnya kunci dari semuanya adalah bagaimana kita bisa mencintai dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, mencintainya terutama dengan mungkin sering membaca yang kayak Ustaz bilang tadi. Saya sendiri punya pertanyaan juga Ustaz. Kenapa waktu bulan Ramadan ternyata orang tuh bisa ngejar sampai khatam 30 juz bisa 3 kali. Tapi begitu selesai Ramadan, berusaha untuk 1 juz saja, itu belum tentu 30 hari selesai. Nah, apakah bukti kecintaan kita kepada Al-Quran itu hanya karena ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dan rahmat, sehingga kita berusaha mati-matian walaupun lagi kerja, apapun caranya saya 1 juz. Tapi begitu selesai Ramadan, Quran kayak tadi Ustaz bilang, kalau alhamdulillah masih jadi buku mistik. Tapi jangan sampai hanya jadi pajangan. Bulan Ramadan tahun depan baru dibaca lagi. Nah, itu bagaimana Ustaz dengan keadaan seperti ini? Memang kunu rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, itu bahasa yang paling sering kita dengar. Jadilah orang yang rabbani, yang menyembah Allah, bukan yang menyembah Ramadan. Ya. Memang Pak Fadli, Ramadan itu mubarak, Ramadan itu penuh berkah. Penuh berkah itu tandanya kita bisa melakukan dan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Berkah itu berarti kathratun naf'i wal khairat, banyak kebaikan dan manfaat. Oleh karenanya, karena Ramadan penuh berkah itu, kita sanggup dan bahkan mampu menghatamkan 3, 5. Jangankan Bapak Ibu, kita juga yang para hufaz itu ya, yang tadinya tidak bisa menghatamkan dalam malam sekali, tapi dengan Ramadan itu kita mampu menghatamkan sekali, 2 kali. Itu di Quran di dalam malam-malam, dalam sholat-sholat malam. Nah, itu apakah kita ini tidak cinta lagi setelah Ramadan atau tidak? Pak Fadli dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang baik itu datang juga dari seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang fenomena ini. Beliau bilang adalah ma ahsanal hasanah ba'dal hasanah.
Sebaik-baiknya kebaikan, ketaatan itu adalah ketaatan yang dilakukan setelah kita melakukan ketaatan. Jadi setelah Ramadan nih kita tetap taat, berarti itu adalah sebaik-baiknya ketaatan. Karena setelah kita lakukan pasca ketaatan. Oh, kalau Ramadan kita sudah membaca Quran, setelah Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Itu sebaik-baiknya ketaatan, sebaik-baiknya ibadah. Nah, jangan sampai kita lakukan adalah kemaksiatan. Karena apa? Wa aqbahul qabaih wa aqbahul maksiyah ba'dal ibadah. Seburuk-buruknya kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang dilakukan setelah ketaatan. Jadi kalau habis Ramadan kita masih baca Quran, itu baik. Nanti adapun ritmenya, durasinya, kemudian kualitasnya, kuantitasnya itu tidak sama, tapi kita dalam ketaatan. Yang dikhawatirkan kita lakukan itu adalah kemaksiatan. Jangan sampai habis Ramadan tradisi-tradisi lama ini muncul ulang. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya, kita alhamdulillah kalau masih dapat 1 ayat ya. Kita masih syukur kalau dapat 2 ayat. Paling buruk kalau kita pegang saja. Ya, pegang saja, tidak ada waktu lagi. Terlalu banyak angka yang harus kita hafalkan. Kita pegang saja dan kita taruh di dada dan berniat besok kita baca ya. Itu sudah kebaikan sudah itu. Ya. Itu paling buruk sudah itu, tapi itu masih tetap dianggap kebaikan. Masya Allah. Kalau kita baca 1 ayat, 2 ayat, bahkan kalau di zaman dulu mendengarkan di mobil kita itu kita putar murattal, ya. Di ruang kerja kita itu kalau istirahat nyambil makan itu biasa kan kita gosip ya, atau nonton drama gitu ya, atau nonton sinetron cinta apa tuh Pak? Drama Korea. Drama Korea atau cinta apa itu? Cinta apa itu? Nah itu yang kita nonton, nah mending kita ganti dengan Al-Quran karena memang jangan sampai kita kena delik itu tadi, akbahul maksiyah, akbahul qabaih itu adalah yang kita lakukan setelah ketaatan. Jadi kalaupun tidak sama kayak Ramadan, mungkin momentumnya beda Pak Fadli. Yang kita jaga itu jangan sampai kehilangan dalam melakukan ketaatan. Kalau di Ramadan kita habis 3 juz, ya 3 kali khatam. Ya, berarti kalau di luar Ramadan kita baca alhamdulillah, makanya punya komunitas ya, punya jamaah, bermajelislah sehingga karena itu kita diingatkan dan kemudian bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Begitu Pak Fatih. Iya. Berarti berkah dari Al-Quran memang lebih utama dibandingkan dengan sebenarnya dengan kita melakukan hal-hal yang lain. Karena kalau tadi saya jelaskan sendiri, ada orang baca Quran, kehidupannya hanya dengan membaca Al-Quran, bahkan dia akan melupakan doa kepada Allah apa yang dia ingin minta. Tapi Allah akan memberikan apa yang dia ingin minta itu karena dia sering membaca Al-Quran. Nah, bagi jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, ini hukum poligami. Hukum poligami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sama dengan Bapak Irfan, Pak Haji juga. Jadi ya menarik apa yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya ini Pak Ustadz. Jadi yang pertama, tadi salah satu keutamaan membaca Quran itu banyak kisah-kisah Nabi, kemudian kemudian Nabi di sini. Tadi disebutkan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Sulaiman ya. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bisakah kita berwasilah karena Nabi Yusuf dengan kegantengannya sehingga kita berdoa kepada Allah mohon untuk diberikan juga kegantengan sama seperti Nabi Yusuf. Masya Allah, luar biasa. Contohnya. Masya Allah. Terus kalau memang dipisahkan seperti itu, yang namanya Nabi kan oke, tapi kalau sesama manusia yang bukan Nabi kita berwasilah ke situ, apakah diperbolehkan? Dan mana lebih utama sebenarnya kalau diperbolehkan, kita minta langsung kepada Allah ataukah kita berwasilah kepada sesuatu sama orang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan Bapak disampaikan tentang Ramadan dan di luar Ramadan.
Nah itu konsepnya kalau saya tahu adalah fastabiqul khairat, berarti berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari pahala. Nah bagaimana kalau pahala itu juga menyebabkan kita juga memilih-milih pahala ini mana yang lebih besar, maka itu kami utamakan. Pahala yang kecil kami belakangkan. Apakah itu masuk kategori berdosa juga, ataukah itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan? Karena sama-sama berpahala kan, tapi kita kan cari yang lebih berpahala sebenarnya. Nah, apa kita masuk kategori dosa atau gimana? Jadi ada dua Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Ini romantis sekali pertanyaannya ya, dalam dan indah sekali. Wasilah ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau kita berwasilah kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ke kuburan kita, ke pohon-pohon kita, ya, ke batang-batang alam yang lain kita, itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena bagiannya adalah kemusyrikan. Tapi ada wasilah-wasilah yang diperbolehkan dengan amal saleh dan dicontohkan sebagaimana para kisah yang terkenal dengan ashab yang terkurung dalam goa, dan kemudian mereka berwasilah dengan amal-amal saleh mereka. Ya Allah, saya pernah kasih karyawan saya gaji, tapi gaji itu kemudian tertahan di tangan saya belikan kambing dan akhirnya kambingnya banyak, satu gunung, itu saya kasih semua ke karyawan saya. Maka kalau itu adalah kebaikan, maka jadikan pintu goa yang tertutup ini terbuka, ya. Ada yang berwasilah karena dia berbakti pada orang tuanya, ada yang berwasilah karena dia menjauhi zina. Itu semua menjadi pembuka dari pintu kesulitan mereka di dalam goa itu. Jadi wasilah itu boleh, Pak. Nah, bagaimana dengan Quran yang kita baca? Tadi kan ada surah-surah Maryam, surah Yusuf, ya. Jangan sampai kita baca surah Abu Lahab, ya, Al-Lahab, ya, itu tidak di, ya. Kita ada yang kemudian kaul yang mengatakan kalau kita pengen anaknya sesaleh Yusuf, secantik Maryam, ya, kaul seperti itu mengatakan kita banyak-banyak baca surat Al-Maryam atau surah Maryam, surah Yusuf, sehingga diharapkan nanti bacaan kita dalam Al-Quran itu, ya, membuahkan hasil pada anak kita. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini juga adalah sinyal yang kita kirimkan untuk janin, dan kemudian praktek kita itulah yang kemudian membuat ini bisa sesoleh itu. Kalau kita sudah soleh, lingkungan kita soleh, insya Allah membuat anak itu terbawa dalam kesolehan. Nah, bacalah surat Yusuf, ya. Tapi kalau nanti dia kayaknya tidak sesuai ekspektasi, bagaimana Ustaz? Ya, karena memang mungkin aliran gennya tidak sama dengan Nabi Yusuf, ya. Sudah, itu relatif banget itu, Pak, ya. Yang penting Bapak periksa jarinya itu tetap 5, ya. Yang kiri, yang kanan tetap 5. Nah, itu sudah setampan Yusuf sudah itu. Ya. Apakah kalau nanti hidungnya kurang 1 lubangnya, Bapak tidak mencintainya lagi? Apakah nanti kalau rambutnya tidak selurus yang Bapak mau atau tidak sekeriting yang Bapak mau, apa Bapak tidak mencintainya lagi? Apakah fisiknya membuat Bapak mencintainya dan mendermakan semua kekuatan Bapak untuk menafkahinya, ataukah yang lainnya? Gitu. Nah, itu yang membuat kita harus pandai-pandai menakar cantik dan tampan yang ada dalam bagian kita, ya. Jadi, ya, anjurannya bacalah Yusuf, bacalah surat Maryam. Semoga dengan begitu kesolehan, kebaikan, ya, dari 2 surat ini masuk dalam janin yang kita punya. Itu Bapak, ya. Jadi boleh, Pak. Itu juga qaul dari orang-orang yang saleh untuk membacakan. Jadi Bapak jangan baca surat Al-Lahab, ya. Ya tidak, ya. Bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Atau surat apa ya begitu, ya. Nah. Yang kedua, bagaimana cerita tentang fastabiqul khairat? Kita mendahulukan amal-amal pahala yang besar, kemudian mengakhirkan pahala-pahala yang dianggap kecil. Quran itu, Pak, kalau bicara tentang kebaikan, itu selalu memuji semua kebaikan. Kita dengarkan bagaimana
Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Allah mengutamakan orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak berjihad di jalan Allah dengan beberapa derajat. Allah utamakan. Tapi lihat kata penutup Al-Quran itu, wa kullan wa'adallahul husna. Tapi orang yang berjihad itu ada kebaikan, dan orang yang duduk saja yang tidak ikut berjihad itu tapi dia beriman itu juga ada kebaikan. Lihat, bayangkan betapa indahnya Quran itu. Tidak pernah mengkerdilkan satu amal. Orang berjihad itu kan dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, nyawanya bisa hilang, hartanya juga bisa merugi dia. Itu Allah bilang ada kebaikan. Orang duduk-duduk ini kan minim resiko. Ya, resiko mati kecil. Tapi orang berjihad ini kan resiko mati besar. Nah, tapi Allah bilang apa? Resiko yang besar ada kebaikan, resiko yang kecil juga ada kebaikan. Apakah ada Allah bilang yang duduk-duduk itu tidak ada kebaikan? Wa kullan wa'adallahul husna. Jadi Bapak, kebaikan yang paling baik adalah kebaikan yang Bapak lakukan pada hari itu, pada saat itu. Ya. Dan kalau fastabiqul khairatnya bisa menambah pahala yang baik, yang besar, yang lebih banyak, dan itu jauh lebih yang kita harapkan. Tapi yang saya khawatirkan adalah kita ketika memburu pahala yang besar, kita mengkerdilkan amal yang lain. Sehingga ada orang yang kadang kalau dia sudah puasa Senin Kamis, puasa tengah-tengah bulan, dia mengkerdilkan orang yang tidak puasa. Pas makan di hari Senin, kan puasa sunnah, makan minum di hari Senin, dia lihat, kenapa saya makan begitu? Kenapa kita makan? Dia tidak anggap lagi bahwa orang yang beriman juga itu sudah kebaikan. Masya Allah, Quran itu tidak pernah mengkerdilkan kebaikan. Kalau sudah puasa dan kemudian puasa itu kita anggap sebagai amal yang besar, kita sudah berinfak dan infak itu amal yang besar. Di hari Jumat seperti ini kita sudah baca surat Kahfi yang banyak, yang sampai hadis. Jangan pernah kita kerdilkan orang yang tidak membacanya atau mengambil bacaan yang lainnya, atau dia hanya datang sholat Jumat berjamaah. Jangan pernah ada mengkerdilkan amal, karena datang sholat Jumat berjamaah itu khair, membaca surat Al-Kahfi itu khair, membaca berinfak di hari Jumat itu baik. Dan kemudian orang yang hanya itu juga itu sudah baik. Jadi intinya beramallah yang baik, yang banyak, tanpa harus mengkerdilkan amal-amal yang lain. Begitu. Ya Bapak, fastabiqul khairat, tapi jangan mengkerdilkan. Begitu. Saya berharap itu. Kita semuanya lebih dewasa dalam beramal. Sehingga kita tidak, kayaknya dia bukan level saya nih, gitu. Kayaknya saya lebih banyak baca nih, gitu. Saya kan sudah hafal Quran, gitu. Saya nggak level lagi dengan kamu lah, gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena bahkan Quran bilang orang yang beriman dalam dadanya itu juga baik. Orang yang terakhir masuk surga bagaimana Pak? Orang yang masih ada sekelumit iman di dalam dadanya. Bahkan sekelumit itu juga baik. Maka kalau kita lihat orang, yang pertama kita lihat itu adalah baik, gitu. Apalagi dia Muslim, berarti baik. Begitu Pak. Allah Ta'ala. Ya. Baik Pak. Baik Pak Ali, semoga bisa menjawab. Jadi fastabiqul khairat itu tidak bisa pilih Pak. Kalau bisa apa saja kita lakukan. Karena belum tentu yang berat bisa kita lakukan, malah yang kecil-kecil bisa kita tanggung jadi besar. Nah Ustaz, ternyata ada 2 pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Saya juga kaget buka ya sepanjang ini pertanyaannya. Yang pertama Ustaz, ketika namanya orang tua. Ketika kita sedang membaca Al-Quran sebagai orang awam, kadang masih sering berhenti di mana nafas kita sudah tidak sanggup meneruskan bacaan. Sementara ada kaidah yang mengatur tentang tata cara membaca Al-Quran, kapan boleh berhenti, harus berhenti, atau tidak boleh berhenti sama sekali. Jika hal itu yang terjadi, apakah kita tetap mendapatkan kebaikannya, atau jangan-jangan malah sebaliknya karena kita bisa merubah arti dari bacaan Al-Quran tersebut? Ya, karena saya pernah dengar juga Ustaz, kalau bisa baca Al-Quran jangan sekali napas, apa ya istilahnya gitu ya? Ya, kalau bisa sampai selesai. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, ya ini kita ini luar biasa. Jadi ada kegiatan-kegiatan baik yang ditakut-takutin untuk tidak jadi dilakukan.
Baca Quran itu baik atau tidak? Baik. Kita sudah bisa atau belum bisa itu, atau sudah mahir atau belum mahir itu, siapa penentunya? Ya, di dalam Quran, di dalam satu riwayat dikatakan, wa may yuta'ti, siapa yang terbata-bata pun baca Quran, falahu ajran, baginya dia 2 pahala. Pahala apa? Pahala masih mau membaca dan masih terus belajar. Wa may yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a safaratil kiramin barara. Yang sudah mahir baca Quran, ya, dia tahu hukumnya, dia tahu kapan berhenti, dia tahu kapan tidak boleh banapas. Ban itu kalau banapas pentilnya baca bahaya Bapak. Baca Quran juga begitu, tidak boleh banapas di ayat-ayat tertentu, ya. Maka fa huwa ma'a safaratil kiramin barara. Dia bersama para malaikat. Derajatnya itu ya bukan derajat level yuta'ti tadi itu lah, ya, dia terbata-bata. Tapi Pak Fadli, yang yuta'ti itu, yang terbata-bata itu juga dapat pahala. Nah, saya tidak pernah melihat orang kalau dalam definisi pribadi saya, tidak pernah melihat orang melakukan kebaikan itu nanti dapat dosa. Dari mana ceritanya orang baca Quran dapat dosa? Sedangkan dia baca baik, ini baca kebaikan. Oh Ustaz, kan dia tidak sesuai dengan tajwid, dia tidak sesuai dengan kaidah. Ya kalau dia sudah tahu, oke, dapat dosa karena dia sengaja dalam rangka baca Quran, sengaja untuk salah-salah. Ini dia tidak tahu. Dalam proses dia terus belajar dan dia terus membacanya, itu tidak ada persoalan. Nah sekarang ini kan kita ini bukan orang yang lahir dalam suasana pesantren. Orang tua kita juga bukan kiai. Kita belajar Quran itu SD kita lari karena guru mengaji pakai mancadu, ya, ajar pakai mancadu. Ya. Tahu Bapak mancadu itu kapak Pak. Ajar kita pakai kapak, gitu ya, pakai cambo. Ya. Maka kemudian kita lari. Di SMP sudah khawatir dengan guru mengaji. SMA sudah terlanjur malu. Nanti menikah istri komplain. Karena menikah maunya dengan hafizah. Beta mau dengan hafizah. Padahal dia baca Quran juga terbata-bata. Akhirnya ketika dapat istri hafizah, dia harus membaca, belajar. Dari situ dia terbata-bata. Apakah itu salah? Dia lagi memperbaiki diri. Yang salah itu kalau dia tahu, dia kemudian sembarangan. Dia tidak mau terapkan ilmunya itu. Nah itu yang kemudian bermasalah. Gitu. Orang belajar terus-menerus. Ya jangan sampai dia akhirnya daripada nanti kita berhenti salah. Bagaimana nanti kalau ini salah? Dan Pak, saya menemukan seorang ahli qiraah itu, bahkan qiraah yang ada di dalam Quran saja yang ada qaf, lam, alif maksurah, itu kadang dirubah-rubah juga oleh mereka. Ini bukan sebenarnya di situ. Jadi itu ijtihadi betul. Ya, bisa jadi yang satu mengatakan itu boleh berhenti di situ, bisa yang lain mengatakan lanjut dulu, ya, begitu. Ya, misalnya fawailul lil musallin. Kita kan di situ sudah jelas ada berhenti. Tapi ada yang kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu. Jadi ada yang begitu. Ala semua pemahaman kita itu, Pak, jamaah sekalian. Kalaupun kita masih bermasalah, terbata-bata, tidak kuat, tidak lancar, itu jangan menjadi asbab kita akhirnya meninggalkan Quran. Justru karena kita terbata-bata, tidak tahu tempat berhenti, itu kita datang ke guru, belajar dengan guru. Ustaz, saya mau tasmi'kan bacaan saya surat Al-Fatihah. Kita mengulang-ulang surat Al-Fatihah itu pas 1 sampai 3 bulan. Mulut kita itu, tangan guru itu masuk semua di kita mulut. Kadang kalau dia bosan dia pakai ini nih, rotan-rotan yang lidah sedikit di sini ya, jadi sedikit, turun sedikit gitu. Jadi untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita bukan dari dunia seperti itu, apakah kita harus meninggalkan baca Quran? Apakah kita tidak mau memimpin imam sholat di rumah? Sudah lakukan kebaikan-kebaikan itu sambil menata diri dengan baik. Oke? Ya tidak perlu diratapi kemalangan kita di saat SD yang lari dari guru mengaji, ya, SMP yang kemudian bolos mengaji, SMA terlanjur malu mengaji. Nah itu tidak perlu kita ratapi. Saat ini mulailah kita satu-satu. Alif bagaimana bentuknya, bagaimana cara mengucapkan. Begitu Pak Fadli. Berarti tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat, insyaallah. Dan besok kita belajar.
Makanya kita selalu bisa ulang-ulang ini kajian mulai dengan Quran. Semoga nanti bisa terbiasa Pak Fadli ya. Iya. Baik. Ada pertanyaan kedua Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, pertanyaan kedua. Saat sementara membaca Al-Quran dan kita harus menjawab panggilan atau pertanyaan dari orang di sekitar kita yang tidak peduli kalau kita sedang tadarus misalnya, atau bahkan kita harus menjawab panggilan dari handphone. Mohon pencerahannya Ustaz, seperti apa seharusnya etika saat membaca Al-Quran jika menghadapi situasi demikian. Saya tambahkan Ustaz, ada satu juga kebiasaan orang, dan ini sering terjadi di Masjid Al-Fatah. Ini juga jadi pertanyaan. Apakah boleh Ustaz, ketika orang lagi sholat di samping saya dan saya membaca Quran dengan suara yang lebih besar daripada orang yang sholat? Padahal setahu saya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika ada orang di samping kita sholat, berarti suara kita harusnya syir atau minimal kita sendiri yang mendengar. Tapi kejadian beberapa kali saya perhatikan di Al-Fatah, terkadang orang yang membaca Al-Quran lebih besar suaranya dari imam yang lagi masbuk dengan jamaah yang tertinggal misalnya. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini dia baca di sana sebenarnya yang baca Ustaz imam yang di depan saya atau ini bacaannya yang di belakang saya. Ini bagaimana Ustaz? Membaca Quran ini ada dia punya etika sebenarnya. Pertama yang harus kita paham adalah fa'idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran, dengar dan diam. Itu rumus paling mendasar yang harus kita tahu. Kalau dibacakan Quran, dengar dan diam. Makanya hukum ketika imam baca Al-Fatihah, kita tidak boleh sibuk dengan membaca Al-Fatihah juga. Bahkan Nabi SAW itu ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nabi ketika turun wahyu itu mau cepat-cepat hafal, sehingga begitu Jibril bilang, Nabi juga ikut bilang, ditegur. Kalau sudah disebutkan, jangan ulang lagi, dengarkan dulu, ya, diam dulu. Nah, kalau Quran dibaca, diam. Bagaimana kalau orang baca Quran, ada yang ajak ngobrol, atau tiba-tiba ada yang salam, assalamualaikum. Nah, dia harus menjawab, waalaikumsalam. Kemudian setelah itu dia melanjutkan bacaan Qurannya dengan terlebih dahulu membaca basmalah terlebihnya, atau ta'awuz ulang dulu. Oh, jadi boleh ngomong. Dia sambut asal bukan waktu sholat, ya. Waktu misalnya dia tadarus nih, dia ada yang datang salam, assalamualaikum. Menjawab salam tadi itu wajib. Waalaikumsalam. Baru dia lanjutkan lagi dengan sebelumnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dia ambil ayat yang paling penghujung tadi, bukan ayat yang di tengah-tengah tadi. Nah, dia ulang lagi dari awal ayatnya yang tadi, bukan awal juga yang paling ujung di ayat itu, ya. Kan ayat itu ada ujung dengan ayat itu. Maksud saya bukan dia buka lembar tadi 10 ayat, dia ulang lagi dari ayat pertama, bukan begitu maksudnya. Ayat yang ke-10 diambil dari depannya, ya. Nah, jadi begitu. Nah, itu tata keramanya. Nah, bagaimana kalau ada ibadah diselingi dengan ibadah yang lainnya atau berbenturan dengan ibadah yang lainnya? Ini saya kasih kaidah-kaidahnya dulu Pak Fadli, biar kita itu mengerti bagaimana cara membawa diri ini dalam jamaah. Ini kita kan berjamaah nih. Ada imam itu sholat, baca Quran, di belakang ada juga baca Quran. Mana amal yang harus diutamakan? Mengikuti imam itu yang paling utama. Ada orang taklim, dia baca Quran di belakang. Mana yang diutamakan? Mengikuti taklim itu jauh lebih utama. Karena apa yang dikerjakan oleh jamaah itu lebih baik daripada apa yang dilakukan sendiri. Jadi jangan kira Ustadz kami, guru kami itu, kalau kita lagi sholat tahajud, Allahu Akbar, kemudian di belakang sana ada yang mengulang hafalan, dan suaranya itu mengganggu imam. Nah, itu beliau itu sangat marah sekali, bilang apa? Apakah orang yang salat nih tidak lebih saleh dengan antum yang baca di belakang sana? Apakah orang yang ikut taklim nih itu tidak lebih saleh daripada antum yang membaca Quran di belakang sana? Jadi amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan oleh jamaah pada hari itu, pada saat itu. Kalau orang salat ya ikut salat. Kalau ada orang baca Quran ya baca Quran. Kalau ada orang taklim ikut taklimnya.
Jangan sibuk dengan yang lain. Apalagi kalau sibuknya itu mengganggu yang sudah berjamaah. Dia kira itu kesolehan. Padahal itu kedangkalan pengetahuan. Kedangkalan pengetahuan dan adab. Itu kedangkalan di situ. Kita tidak punya pengetahuan dan kita tidak punya adab bagaimana cara hidup berjamaah. Jadi berjamaah ini punya etikanya begitu Pak. Apa yang dilakukan jamaah pada saat itu, itulah yang paling afdal. Bukan yang antum bikin sendiri itu. Jadi dia merasakan kayaknya talim itu enggak berfaedah berarti. Itu kan sinyal yang dia sampaikan. Kayaknya orang yang sholat itu enggak jauh lebih sholat daripada saya yang tilawah nih. Bukan begitu berjamaah. Berjamaah itu ya sholat, waktu sholatnya orang berjamaah. Bahkan ketika imamnya berzikir, ya ikut berzikir. Jadi jangan bikin lagi, yang bikin gerakan tambahan. Dia kemudian makanya itu ada berzikir berjamaah, ikuti berzikir berjamaah. Man lahul imam wala yansarif hatta yansarifal imam. Siapa yang punya imam dan kemudian dia ikut tidak bergerak sebelum bergerak imamnya, ya, falahu ajrun, maka baginya adalah pahala sebagaimana dia pahala menghidupkan satu malam. Pahala menghidupkan satu malam. Masya Allah. Jadi dalam kehidupan berjamaah, apa yang dilakukan oleh jamaah itu adalah sebaik-baiknya amal. Apalagi jangan mengganggu, jangan sampai mengganggu. Ini yang perlu kita. Apalagi kalau itu adalah jamaah majelis ta'lim al-mulk. Sampai di Al-Fatah kemudian bikin gerakan tambahan, bukan? Ustaz bilang karena membaca Quran itu sebaik-baik ibadah. Orang sholat dia pakai ibadah tadi. Ya, keutamaan sesuatu tidak menghilangkan keutamaan. Begitu tadi. Dari penjelasan Ustaz masih ada pertanyaan mungkin dari situ Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan keutamaan ibadah berjamaah lebih utama dibandingkan. Nah terkadang ini Ustaz, kita sholat berjamaah, terkadang kan setelah sholat ada zikir dengan imam. Tapi ada kadang-kadang kita perhatikan tuh beberapa jamaah yang keluar dari saf, mundur ke belakang, berzikir sendiri, berdoa sendiri. Itu sebaiknya apakah dia menunggu selesai dengan imamnya dulu baru dia melakukan sendiri, ataukah dengan dia mundur sendiri itu secara pahala bagaimana Ustaz? Baik. Ini memang babnya debatable ya, zikir berjamaah, zikir sendiri ya. Yang saya rasa Pak Fadli, imam kita memandu zikir itu dan kemudian menjadi sebuah bagian yang kita ikuti bersama-sama dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan diri kita, itu menjadikan sebuah ilmu tadi itu turun menurun untuk kita dan kita praktekkan bersama-sama. Kita itu tidak pernah menyengaja menghafal zikir-zikir habis sholat. Kita tidak pernah menyengaja itu. Atau bahkan menyengaja membaca ayat kursi. Kita tidak pernah menyengaja itu. Kapan kita menghafalkannya? Karena imam baca terus habis sholat. Dengan itulah kemudian kita terhafalkan dengan sendirinya. Kapan kita menghafal La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan sengaja, itu karena kita sholat berjamaah. Jadi fadilahnya itu Pak Fadli. Maka kalau ada orang yang kemudian hari ini tidak melakukannya, mungkin pilihan tertentu, tapi saya rasa melakukannya berjamaah jauh lebih baik dibandingkan kita bercerai-berai dengan bikin diri sendiri-sendiri. Itu saja Pak Fadli untuk zikir-zikir itu. Adapun nanti secara core, secara pemimpinan memang banyak pilihannya, tapi saya rasa berjamaah afdal. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan seputar dari Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Sari. Saya mau bertanya, memang sedikit di luar konteks tentang Al-Quran. Ini terkait dengan sholat, Pak Ustaz. Siap. Jadi kan sholat itu kan biasa kita laksanakan ada sholat wajib dan sholat sunnah. Ustaz nih, kalau orang mau istiqomah biasanya kan dia ingin penuhi semua sunatnya juga. Jadi sebelum melakukan fardu dia melakukan sunnah dulu. Nah, ini saya tanyakan kan gini, misalnya kalau sudah tiba waktu sholat, kalau kita biasanya kalau sudah azan kita bisa lakukan sunat dulu, kita lakukan sholat fardu. Tapi ada suatu waktu
kita tidak bisa langsung mengerjakan di waktu yang sama. Mungkin kita sedang ada keperluan, mungkin kita di jalan. Jadinya kita punya waktu sholat itu agak terlambat, tidak masuk pada tepat waktu. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah kita pada saat sudah terlambat itu kita masih bisa melakukan sunnah, ataukah kita langsung melakukan sholat wajib? Karena setahu saya, kalau kita melakukan sholat fardu tepat waktu itu kan ibaratnya sholat kita ditunai dengan cahaya. Tapi kalau kita terlambat itu mungkin tidak seperti yang seperti waktu masuk sholat. Itu sih Pak Ustadz, mana yang harus didahulukan? Baik. Memang Pak Ibu Sari, sholat sunnah itu ada ikatan-ikatannya, ya. Bukan dikatakan dia bisa dikerjakan tanpa ikatan. Kapan kita bisa mengerjakan sholat sunnah wudu? Setelah berwudu dan belum berbicara. Kalau sudah bicara, hilanglah ikatan, kita bisa mengerjakan sholat sunnah itu. Begitu. Kapan kita bisa sholat tahiyatul masjid? Ketika kita masuk masjid dan sebelum kita duduk. Ketika sudah duduk, berarti sholat tahiyat masjid tadi itu sudah tidak mengikat lagi, sudah tidak ada lagi. Jadi sholat sunnah itu dalam ikatan-ikatannya. Jadi ibu harus pahami ikatan-ikatan sholat sunnah itu. Kapan sholat sunnah qobliyah, kapan sholat sunnah ba'diyah dikerjakan? Ketika selesai azan, kemudian mau melaksanakan sholat sunnah, sholat fardu, ada sholat qobliyahnya, ada ikatannya, Bu. Nah, bagaimana kalau kita sendirian terlambat, tidak ada azan, tidak ada hal-hal apa yang harus kita kerjakan? Apakah ikatannya sudah simpul-simpul itu sudah hilang? Nah, itu harus ibu pahami. Simpulnya sudah hilang atau masih ada? Nah, ketika kita bilang simpulnya sudah hilang, berarti tidak boleh lagi ibu melakukannya. Ibu harus melakukan sholat wajib. Ada ikatannya, Bu. Tidak boleh ibu sembarang melakukan tanpa ikatan, begitu. Nah, kalau sudah selesainya, apakah masih bisa sholat ba'diyahnya lagi? Tidak. Kalau ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu, maka ikatannya masih ada, maka ibu kerjakan. Ada ikatannya, tidak sembarangan. Nah, maka karena ada ikatannya itulah ulama berselisih pandang terhadap kasus ibu tadi itu. Orang yang sendiri-sendiri, apakah masih boleh kaseng? Ibu sudah lama di sini belum ya? Saya khawatir kaseng itu. Ibu, begitu ya Bu ya. Pahami ikatan-ikatan. Saya sih merasa selama ibu mau istiqomah, ya afdolnya melakukannya. Kalau wanita kan dia tidak terikat dengan hal-hal itu. Wanita itu dia sholatnya di mihrabnya sendiri, ya, di tempatnya sendiri, dan kemudian dia melakukannya sendiri, ya, maka itu masih ada peluang untuk melakukannya. Jadi kalau laki-laki mengerti harus ada ikatan-ikatan itu. Nah, kalau sudah tahu ikatan itu, maka kita kerjakan sesuai dengan standarnya. Ada standarnya, ya. Ikatan itu berarti standar. Kalau sholat tahajud dilakukan setelah kita tidur. Sebelum tidur, boleh kita tidur dulu baru sholat tahajud. Kalau belum tidur berarti belum sempurna itu ikatannya, belum sempurna standarnya. Ustaz, saya tidak tidur lagi. Begitu ya. Jelas ya, Ibu ya? Masih bisa. Kan ibu kan perempuannya. Ya, ibu kan perempuan, masya Allah. Ya. Perempuan kan kebanyakan tidak ke masjid. Iya, betul. Jadi dia di rumah bisa masih melakukan walaupun azannya sudah selesai. Sudah selesai. Yang jadi masalah kita memang bapak-bapak. Kadang-kadang masih sholat sunat tiba-tiba Sama. Nah, kalau status kayak gitu Pak Fadli, kita sholat sunnah dan qomat langsung batalkan sholatnya. Kita sudah dapat pahala sholat itu. Sudah dapat pahala sholat, langsung masuk sholat wajib. Walaupun misalnya gini Ustaz, sudah rakaat kedua, sudah ruku rakaat kedua, tinggal sujud untuk tahiyat akhir. Batalkan saja. Dapat pahala sudah itu. Ya, meskipun belum tunai itu sudah paham. Bahkan kita harus bersyukur pada orang yang qomat itu tadi. Makasih bro. Makasih, langsung makasih aja. Karena belum selesai sudah dapat pahala. Iya, kadang-kadang kan kita ragu-ragu. Sudah sampai, aduh tinggal tahiyat akhir. Allahu Akbar, stop, lanjut. Oh, tapi kalau saat dapat pahala ya sudah. Kita
Kita lanjutkan untuk bahas sholat wajib. Ya, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi hari ini kita selain belajar tentang keutamaan Al-Quran, kita juga belajar tentang sholat. Ya mungkin sholat sunat dan sebagainya macam. Tapi memang ada kaitannya sebenarnya Ustaz ya. Karena orang kalau sholat pun bacanya kayak Ustaz bilang tadi, walaupun terbata-bata dia masih mau sholat dan tidak masalah. Ya, betul. Daripada sudah terbata-bata Tidak sholat tidak mau lagi. sholat. Itu kan lebih parah lagi. Namun pada kenyataan memang bahwa ketika kita sudah bisa memahami Al-Quran dengan baik, terkadang ada hal-hal yang di luar nalar kita sendiri ya Ustaz. Kita tiba-tiba tanpa kita sadari ada saja kejadian-kejadian luar biasa yang sering terjadi. Kita sering mendengar bahkan di luar cerita tentang kisah Nabi dan Rasul, ada kisah-kisah di luar itu yang mungkin sering terjadi dari orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Bahkan salah satu imam masjid Haram ya, kalau tidak salah dia bisa menjadi imam itu karena doa atau bacaan surat dari orang tua ibunya. Karena anaknya nakal, dia tidak dimarahi tapi didoakan supaya semoga dia menjadi imam. Dikasih dan ternyata alhamdulillah. Ya kita kalau marah bilangnya setan Bapak. Ya. Akhirnya anaknya jadi setan beneran ya. Kurangnya kita kadang-kadang kita memarahi anak bukan dengan ucapan-ucapan yang baik, tapi kita memarahi anak dengan ucapan-ucapan yang menjadikan anak seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau memang sudah ada pertanyaan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang luar biasa, kitab suci yang mubarak seperti yang disampaikan Ustaz tadi. Banyak hal yang kita dapatkan di dalamnya. Ada ilmu, ada hidayah, ada hukum dan aturan yang diatur yang membuat kita menjadi orang-orang yang begitu luar biasa sebenarnya. Kalau bisa mencintai Al-Quran dengan luar biasa juga. Bahkan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ketika kita rutin membaca Al-Quran, setiap saat Al-Quran dekat dengan kita, bahkan doa pun kita akan lupakan, karena Al-Quran sudah merupakan sebuah doa bagi manusia. Jadi mari kita berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran, apapun kondisi kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin di sela-sela kita menghitung angka-angka, ada 1-2 ayat yang kita juga hafalkan. Terkadang mungkin teman-teman di CSO atau retailer ketika tidak ada nasabah, mungkin sambil melihat di layar handphone ada 1 ayat yang saya bisa baca, mungkin kita bacakan. Itu untuk mungkin membantu kita melakukan pekerjaan kita, tapi kita juga beramal ibadah untuk tidak jauh dari Al-Quran. Semoga kita menjadi insan-insan Al-Quran yang satu saat nanti itu juga harapan kita sebenarnya, bahwa belajar Al-Quran tidak mengenal batas usia, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak mengenal kapan harus berakhir. Sampai kita meninggal pun ayat suci Al-Quran akan mendampingi kita. Demikian, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini dan malam akan menjadi hidayah dan amal pahala bagi kita di yaumul mahsyar. Kita tutup dengan doa dari Ustaz, sekaligus kita akan sholat isya berjamaah setelah membaca doa. Baik jemaah, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 ala kulli dhanbin azim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ya Allah, ij'al auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa anfusana min ahli al-Qur'an, min ahli as-siyam, min ahli al-qiyam, min ahli al-jihad, min ahli ad-da'wah, min ahli Allah alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa, wa ala
وعلى الصراط نورا وفي الجنة دليلا وعلى النار سترا وحجابا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Kali ini sampai Isya kita.